Sungguh memalukan, Presiden Prabowo mengirim salah seorang tokoh paling korup di dunia, yaitu mantan Presiden Jokowi, sebagai wakil pemerintah Indonesia dalam upacara pemakaman pemimpin Katolik sedunia Paus Fransiskus di Vatikan. Apa yang melatar belakangi tindakan Prabowo ini? Menganggap pemakaman Paus Fransiskus sebagai sebuah upacara biasa saja, menaikkan pamor Jokowi ke panggung dunia. Kenapa sih Prabowo malah mengutus Jokowi yang saat ini bukan pejabat negara? Walaupun si Jokowi ini mantan presiden, tapi secara status dia sekarang warga sipil, bukan pejabat negara. Sementara negara-negara lain ketika presiden atau pimpinan negaranya tidak bisa datang atau berhalangan hadir, itu diwakilkan oleh wakil presidennya. Kemarin Pak Prabowo utus Pak Jokowi hadiri pemakaman Paus Fransiskus. Barisan sakit hati pada kepanasan, pada ngomong, gunanya wakil presiden apa? Gunanya menteri apa? Tengok undang-undangnya masa udah berubah. Allah, barisan sakit hati ada aja. Pak Jokowi masih punya status kehormatan tertentu dalam diplomasi internasional. Apalagi Vatikan memang kerap kali mengundang tokoh-tokoh besar yang punya kontribusi penting pada masa jabatannya. Nah, ternyata Pak Jokowi juga dihormati secara internasional. Reputasinya cukup baik di dunia internasional, dan kehadiran beliau itu mencerminkan penghargaan Indonesia terhadap Vatikan dan sosok Paus Fransiskus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Jokowi yang beberapa waktu lalu menghadiri pemakaman tokoh agama Katolik di Vatikan ya. Tentu teman-teman sudah tahu siapa yang saya maksud tokoh agama Katolik tersebut ya. Betul ya, Paus yang beberapa waktu lalu meninggal dunia ya. Dan terkait Jokowi ini bukan masalah ijazah ya. Sabar dulu ya kan, hari ini di konten ini nggak ngomongkan ijazah. Melainkan Jokowi yang ke Vatikan ya. Yang dibully juga, aduh kasihan kali aku sama mantan presiden yang satu ini ya. Karena yang datang adalah Jokowi bukan Prabowo ya. Seperti dugaan saya sebelumnya, pasti akan direspon oleh para gerombolan sakit hati dengan nyinyiran ya. Jelas betul ya. Yang katanya Jokowi ingin menjadi matahari kembar lah ya kan. Yang inilah dan yang itulah. Aduh, nggak selesai-selesai pokoknya ya. Ya hemat saya ya, ngapain kalian yang ribut gitu loh. Yang didelegasikan Jokowi ya, yang diutus oleh pemerintah Jokowi. Yang mendelegasikan atau yang mengutus adalah Prabowo. Lah kok kalian yang ribut gitu loh. Mereka berdua loh nggak ribut. Emang koplak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sungguh memalukan, Presiden Prabowo mengirim salah seorang tokoh paling korup di dunia, yaitu mantan Presiden Jokowi, sebagai wakil pemerintah Indonesia dalam upacara pemakaman pemimpin Katolik sedunia Paus Fransiskus di Vatikan. Apa yang melatar belakangi tindakan Prabowo ini? Menganggap pemakaman Paus Fransiskus sebagai sebuah upacara biasa saja, menaikkan pamor Jokowi ke panggung dunia. Yang memalukan itu Anda, Pak, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada Anda, karena memang saya sepertinya nggak memiliki rasa hormat kepada Anda. Yang memalukan itu justru Anda gitu loh, ya kan? Memalukannya Jokowi diutus oleh Prabowo itu apa? Nggak melanggar aturan, nggak ada undang-undang yang dilanggar gitu. Anda paham nggak bahwa mantan presiden itu masih berhak ya, melakukan kunjungan kenegaraan gitulah ya, pokoknya acara-acara resmi seperti itu sampai 1 tahun setelahnya. Apanya yang salah? Ya belajar lagi lah Pak ya, sebelum ngomong berapi-api macam kayak gitu. Akhirnya Bapak sendirilah yang memalukan di mata banyak orang, termasuk di mata saya. Lanjut. Kemarin Pak Prabowo utus Pak Jokowi hadiri pemakaman Paus Fransiskus. Barisan sakit hati pada kepanasan, pada ngomong, gunanya wakil presiden apa? Gunanya menteri apa? Tengok undang-undangnya masa udah berubah. Allah,
Barisan sakit hati. Ada aja. Nih, barisan sakit hati. Kalian flashback di tahun 2017. Bapak Jokowi saat menjabat jadi presiden, utus Megawati hadiri upacara kremasi Raja Bumibol. Paham kalian? Tapi emang susah sih lawan barisan sakit hati. Dikasih tahu fakta, tapi mintanya malah narasi yang cuma berdasarkan kebencian dan sakit hati. Udah lah, nggak mau ngomong lebih banyak lagi. Nanti barisan sakit hati makin sakit. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Salam Gigis. Nah, tuh ya kan. Pada tahun 2017 ketika Raja Thailand kalau tidak salah ini ya namanya itu Raja Bumibol Abdul Yazid atau siapa begitu, lupa saya, yang mengembuskan napas terakhir atau wafat gitu ya, meninggal dunia. Yang menghadiri pemakamannya itu bukan Jokowi ya kan, Mama Ketum. Hah? Apanya yang salah? Dulu nggak ada yang ribut kok ketika Mama Ketum diutus oleh Jokowi sebagai presiden untuk menghadiri ya upacara kremasi ya, bukan pemakaman, kremasi Raja Bumibol tersebut. Ngapain sekarang kalian ribut ya kan? Pengen Mama Ketum diutus lagi, ngimpi kalian itu ya. Lanjut. Kenapa sih Prabowo malah mengutus Jokowi yang saat ini bukan pejabat negara? Walaupun si Jokowi ini mantan presiden, tapi secara status dia sekarang warga sipil, bukan pejabat negara. Sementara negara-negara lain ketika presiden atau pimpinan negaranya tidak bisa datang atau berhalangan hadir, itu diwakilkan oleh wakil presidennya. Jika wakilnya tidak bisa, barulah diwakilkan oleh para pejabat negaranya. Nah ini Prabowo malah mengutus si Jokowi. Buat gua konyol banget ya. Gitu seharusnya sebagai bentuk penghargaan, penghormatan terakhir kepada almarhum Paus Fransiskus, Prabowo ini mengutus si Gibran atau pejabat yang lain jika si Gibran nggak bisa. Tapi gue jadi bertanya-tanya juga, kenapa si Gibran nggak diutus? Nih gue punya analisis ya, menurut gue secara pribadi. Yang pertama, kenapa Prabowo tidak mengutus Gibran sebagai wakilnya? Karena mungkin sebenarnya Prabowo menyadari bahwa Gibran itu tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Daripada bikin malu di Vatikan, makanya Prabowo tidak mengutus Gibran. Yang kedua, kenapa Prabowo malah mengutus Jokowi? Mungkin karena Jokowi kan harusnya pada tanggal 24 kemarin itu menghadiri sidang pengadilan dugaan ijazah palsu. Nah, biar si Jokowi bisa ngeles kayak baja. Ya, ini adalah pendapat salah satu kader kebo ya, kader ecek-ecek ya, bukan elit ya. Ini kader cap keset lah begitu ya. Tapi nggak tahu kenapa dia rajin sekali bikin konten ya, menyerang Jokowi ya, seolah-olah membela, ini nyebokin Mama Ketum, nyebokin siapa namanya Sekjen Moncong Kura-Kura dan lain sebagainya. Saya tidak paham, mungkin ini dalam rangka yang bersangkutan mencari muka gitu ya, agar mendapatkan ya jabatan minimal ya ketua RT lah atau tukang cuci piring di DPP partai terbesar di Indonesia. Jadi ngomongnya kadang-kadang juga ngawur gitu ya. Yang katanya Jokowi diutus karena biar tidak menghadiri sidang. Jokowi itu masih berhak menghadiri acara-acara tersebut karena sebagai wakil presiden itu masih berhak sampai 1 tahun setelahnya. Itu sudah umum loh ya. Hukum seperti itu di dunia internasional sudah umum, bukan hanya di Indonesia ya. Jadi kalau bikin narasi yang keren dikit lah ya, orang mbak-mbak yang ngaku buluk ya. Ngaku bule apa ngaku buluk ya? Yang keren dikit kalau bikin konten ya, biar nggak mudah dipatahkan pendapat Anda. Lanjut. Jokowi wakilin Indonesia ke Vatikan buat pemakaman Paus, kan bukan pejabat lagi ya. Jujur gue setuju banget ya dengan tindakan Pak Prabowo untuk mengutus Pak Jokowi ke Vatikan ya. Kabur aja dulu gitu. Jadi untuk apa menghadiri sidang perdana dugaan ijazah palsu dan mobil SMK, ya kan Pak? Ya. Jadi memang kabur ini itu udah jadi budaya nih sekarang nih akhir-akhir ini ya. Seperti rektor UGM kabur pada saat didatangi sama Roy Suryo dan kawan-kawan begitu. Ya Pak Prabowo udah tepat nih mendelegasikan Pak Jokowi ke Vatikan ya. Jadi ingat masa lalu ya Pak Prabowo ya, waktu kabur ke Jordania gitu kan, untuk menghindari masalah pelanggaran HAM. Ya. Jadi memang kabur menjadi solusi ya untuk pejabat-pejabat sekarang ya. Karena menurut saya juga kesatria itu orang-orang yang berani hadir itu
di persidangan itu orang-orang butuh mental-mental kesatria, ya. Seperti Pak Ahok, ya. Waktu kasus penistaan agama itu dulu tuh heboh, datang dia. Pak Anies Baswedan, waktu dikriminalisasi kasus Formula E, datang tanpa didampingi pengacara, tanpa dikawal preman, datang dia, bawa data. Yang sekarang ini Pak Tom Lembong gitu, datang dia, cuman bawa otaknya gitu dan bawa data bahwa dia nggak ada masalah begitu. Silakan ayo sidang gitu. Jadi kesatria kalau dulu tuh disebut apa ya, kesatria piningit ya. Saya nggak ngerti maksud piningit apa, tapi saya tahu makna kesatria ya. Saya cuma tahunya londo ireng ya. Bahkan menurut saya Nikita Mirzani lebih kesatria. Datang dia, nggak masalah. Ada kasus apa dihadapin karena dia tanggung jawab. Ya, seperti itu mental kesatria, ya. Tapi kalau mau kabur ya itu pilihan, ya. Namanya juga nggak semua orang kan kuat untuk menghadapi masalah, ya kan? Kabur aja dulu. Ada yang kaburnya ke luar negeri, ada yang kaburnya ke minuman. Cuman pesan saya satu, Pak. Jangan lupa kalau habis dari Vatikan mampir dulu jemput si Yakut Kolil itu, mantan Menteri Agama itu, yang nggak pulang-pulang. Kabur kenapa dia? Ada kasus apa? Korupsi. Iya. Tolong dibawa ya Pak ya. Pas pulang dari Vatikan, mampirlah ke sana. Kesian dia. Mungkin dia kangen dengan rendang Willy Salim. Ya. Ya, ini juga ya sama lah ya 11-12 dengan video sebelumnya, dengan hampir sama pendapatnya dengan mbak-mbak yang mengaku mirip bule padahal ya sangat buluk gitu ya. Ya mungkin bule Afrika kali ya. Jadi ini adalah sekumpulan orang-orang yang tidak paham ya, orang-orang yang tidak mengerti dan ketidakmengertian dan ketidakpahamannya itu dipupuk sehingga terlihat dungu. Ketika Prabowo mengutus Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paulus ya, Paulus apa ya itulah lupa saya ya, pokoknya Paus gitu ya, yang meninggal di Vatikan dan dimakamkan, ya, itu tidak melanggar aturan apapun, ya kan? Janganlah mengatakan, oh ini memalukan, seharusnya kan presiden, minimal wakil presiden. Kenapa kok Jokowi yang diutus? Aduh, ngopi kau belum jauh bro, kurang jauh ngopi kau, ha? Iyalah ngopi yang jauh sampai pagi sana, biar ngerti sikit, ya lanjut. Pak Jokowi diutus Presiden Prabowo ke Vatikan. PDIP merespon, kenapa nggak wapres saja? Oh, ya mungkin Pak Jokowi wakilnya wapres, ya kan? Kan Pak Jokowi bapaknya wapres, apa salahnya? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Kan bagus seorang bapak, seorang ayah itu membantu pekerjaan anaknya. Sebenarnya mungkin yang diperintahkan Pak Wapres, tapi Pak Wapres sibuk, ya udah bapaknya yang menggantikan, kan nggak apa-apa, sah saja ya kan. PDIP ini kadang-kadang julid ya. Kalau menurut kalian gimana, sahabat-sahabat mulut netizen? Kenapa bukan Mas Gibran yang ke Vatikan? Atau komunikasi Mas Gibran belum mumpuni kalau bertemu dengan pejabat luar negeri? Atau mungkin Bapak Jokowi lebih kenal, lebih dekat? Atau nggak sekalian bareng Mas Wapres sama Pak Jokowi? Pertanyaan saya, Pak Jokowi pakai anggaran negara apa anggaran pribadi ya ke Vatikan? Kalau anggaran negara, Pak Jokowi memang pejabat kan bukan? Sudah rakyat biasa di Solo, iya kan? Gimana sih? Nggak tahu lah, bingung saya. Teruskan. Ini lagi ya, Mas Agus ini, Mas Agus. Udah ya, kalau bikin konten ya kan, ya biasa-biasa aja lah. Gimana kabarnya Lumajang? Aman? Aman. Hehehe. Mas Agus. Ya seperti itulah ya. Kader Partai Kebo seperti kebakaran jenggot, padahal pada tahun 2017 ketika Jokowi menjadi presiden pada periode pertama itu Mama Ketum diutus oleh Jokowi untuk menghadiri kremasi Raja Thailand ya, Raja Bhumibol Adulyadej seingat saya ya. Lah nggak ada tuh yang ribut ya kan? Nah, nggak ada. Nah, tapi kenapa ya kan ketika Jokowi saat ini diutus oleh Prabowo ya untuk menghadiri pemakaman
apa namanya itu pemakaman paus ya di Vatikan, kok pada kebakaran jenggot gitu loh. Padahal Jokowi memang masih memiliki hak ya untuk menghadiri acara-acara tersebut sampai Oktober mendatang. Jadi 1 tahun setelah Jokowi ini purna bakti gitu loh. Ini sudah biasa di dunia internasional. Masa nggak ngerti sih katanya politikus. Lanjut. Jokowi terlihat di pemakaman Paus Fransiskus dan berdiri di barisan terdepan bersama para pemimpin dunia. Terlihat ekspresi Pak Jokowi pada saat itu sangat sedih dan ternyata beliau satu deret dengan para pemimpin dunia lainnya. Berarti Pak Jokowi adalah utusan khusus dari Indonesia. Bener banget, Re. Meski bukan presiden yang menjabat lagi, Pak Jokowi diutus oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Pak Jokowi masih punya status kehormatan tertentu dalam diplomasi internasional. Apalagi Vatikan memang kerap kali mengundang tokoh-tokoh besar yang punya kontribusi penting pada masa jabatannya. Nah, ternyata Pak Jokowi juga dihormati secara internasional. Reputasinya cukup baik di dunia internasional dan kehadiran beliau itu mencerminkan penghargaan Indonesia terhadap Vatikan dan sosok Paus Fransiskus. Itu di situ ada Presiden Donald Trump juga kan? Banyak pemimpin dunia lainnya yang datang, termasuk Zelensky, Macron, Presiden Uni Emirat Arab, dan masih banyak lagi. Banyak juga nih yang nanya kenapa bukan Pak Prabowo aja. Nah, ternyata Pak Jokowi itu sebenarnya masih punya hak dan kewajiban hadir sebagai perwakilan Indonesia dalam perhelatan besar sampai Oktober 2025. Nah, apa yang saya katakan tadi, bener kan? Iyalah, ini ya walaupun nggak pro Jokowi amat gitu ya, tetapi apa yang disampaikan di bagian belakang barusan ini sangat tepat sekali teman-teman ya. Jadi menurut saya netizen barusan ya, konten kreator barusan ini memiliki pengetahuan yang cukup lah ya, karena memang ya benar apa yang dia katakan bahwa mantan presiden ya bukan hanya di Indonesia, dimanapun di dunia ini masih diperbolehkan gitu ya, atau bukan masih diperbolehkan, masih layak ya, masih lumrah gitu ya melakukan kunjungan kenegaraan, melakukan hubungan bilateral, bukan hubungan bilateral sih, ya pokoknya menghadiri acara-acara resmi gitulah ya. Karena ini saya mendapatkan informasi ya dari teman di Eropa begitu ya, bahwa presiden yang baru dilantik 1 tahun ini biasanya itu fokus dalam urusan dalam negeri gitu, sehingga urusan luar negeri biasanya diserahkan kepada mantan presiden sebelumnya hingga 1 tahun setelah dilantik ya. Jadi Pak Jokowi itu masih layak lah, nggak ada salahnya. Cuma kalau ada yang menyalahkan menurut saya mungkin apa namanya itu ngopinya kurang jauh ya. Lanjut. Soal hubungan personal dan Gibran nih, kira-kira Pak Andi melihat langkah Pak Prabowo untuk mengirim Pak Jokowi dalam pemakaman Paus ini seperti apa juga? Saya tidak tahu pertimbangannya apa ya. Mungkin baru sekali inilah Pak Presiden ngutus mantan presiden dalam tugas kenegaraan, jadi tidak mengirim misalnya menteri yang relevan. Ya, tidak mengirim misalnya Menteri Agama yang ketika Paus berkunjung ke sini ada interaksi personal yang sangat erat. Dan saya tidak memahami pertimbangannya, juga tidak terlalu memahami kalkulasi, apakah ini ada kalkulasi politik di belakang. Ini lagi ya kan, aduh. Pakai seragam partai ya kan berarti bangga dengan partainya. Berarti kan statusnya politikus, dimintai pendapat oleh wartawan, oleh awak media. Berarti kan ini bukan kader ecek-ecek ya kan. Ini kader elit gitu loh, kader kelas berat. Cuma omongannya yang nggak berat sama sekali. Omongannya tidak ada bobotnya sama sekali. Ya terserah lah ya teman-teman yang menilai ya. Kalau menurut saya seperti itu gitu loh. Karena pada tahun 2017 Mama Ketum diutus oleh Jokowi untuk menghadiri kremasi Raja Thailand Bhumibol Adulyadej gitu loh. Ngapain sekarang kebakaran jenggot gitu loh ketika Jokowi diutus oleh Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus di Vatikan. Aduh, ini politikus kayaknya mungkin dulu sekolahnya cuma sampai pagar aja ini ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar banyak netizen yang menanggapi ya para barisan sakit hati yang tiba-tiba saja sakit gigi ya. Hahaha. Kok Jokowi yang dipersoalkan terus gitu ya. Kemarin ijazahnya Jokowi ya, kemudian Gibran yang mau dimajulkan ya melalui MPR ya.
Lah sekarang Jokowi lagi ya kan, tapi bukan ijazahnya, Jokowi ke Vatikan ya juga dipersoalkan. Coba ya kalau yang didelegasikan atau yang diutus oleh negara melalui presiden adalah Mamak Ketum ya kan, Mamak Ketum kalian, pastilah nggak bakal ada yang ribet, nggak ada yang ribut gitu kan, nggak ada yang mempersoalkan. Aduh, tapi jangan mimpi lah ya kan, Mamak Ketum nggak mungkin lah diutus lagi oleh negara untuk menghadiri acara-acara resmi kayak gitu. Udah nggak laku. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.